أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الإيمان طلبة العلم علمني الله وإياكم جميعا. Semoga Allah mengajarkan kepada kita seluruhnya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengajarkan kepada kita agama ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia faqih terkait dengan permasalahan agamanya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini yaitu orang-orang yang tidak difaqihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang dijadikan lalai terhadap agamanya, yang tidak memahami alif bata dari agamanya. Ini orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan, artinya orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam keburukan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Wal wajib, dan yang wajib di sini adalah kita mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk yang wajib kita tunaikan. Ya, ini segala hal yang masuk dalam kategori ma la yasa'un nas jahluh, perkara-perkara yang tidak ada kelapangan bagi manusia untuk bodoh terhadap hal itu, terkait dengan keimanannya, terkait dengan ibadah-ibadahnya dan muamalahnya dengan sama makhluk. Ayatullah wa ikhwah, ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita kemarin sampai pada pasal tentang sunnah-sunnah taharah atau terkait dengan istinja dan yang berkaitan dengannya. Sekarang insyaallah kita bahas tentang nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Benar sama naskahnya? Insyaallah sama. Man wal qari al-yawm. Siapa qarinya? Ada anak yang baca? Ada. Siapa? Antum lagi, kemarin antum juga. Ayo. Itu sudah direboisasi semuanya, ya kan? Nggak gudu lagi itu. Jadi bisa dibaca insyaallah. Paling ada beberapa hal yang salah, itu pun nggak banyak. Kalau ada.
Atau gundul memang repot. Tapi bisa aja dibaca, justru gundul tuh lebih enak daripada nggak gundul. Kenapa? Ya suka-suka aja bacanya kan. Mau dibaca fathah, doma, kasroh, taskun, taslam, sukunkan maka selamat, ya kan? Ayolah siapa? Fadhal. Yang suaranya jelas lantang. Antum? Fadhal. Wajtanibus istiqbalal kiblata faslun walladhi yankhudul wudu'a sittatu asya ma kharaja minas sabilain wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin wa zawalul aqli bisakarin au marad bisukrin au marad ar-rajulil mar'atal ajtan mar'atal walam sur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'il wa massu farjil adamiyyi bi batin kaff wa massu halqati duburihi alal jadi hasbuk. Qala musannifu rahmatullah alaih faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatul asya'. Dan adapun hal-hal yang menjadi pembatal wudu atau yang membatalkan wudu, sittatul asya', ini 6 perkara. Ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari 2 jalan. Wa huma al-qubul wal dubur. Kubul ya, bukan qabul ya. Ma kharaja minas sabilain. Wa thani wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam keadaan yang tidak mutamakkin. Wa zawalul aqli bi sukrin au maradin. Hilangnya akal dengan sebab mabuk ataupun sakit. Walam surrajulil mar'atal ajnabiyata, dan sentuhan seorang laki-laki pada seorang wanita asing, ajnabiyah, min ghairi ha'il, tanpa pembatas. Wa massu farjil adami bi batinil kaffi, mengusap farji adami, kemaluan manusia, bi batinil kaff, dengan bagian dalam dari telapak tangan, dengan telapak tangannya. Wa massu khalqati duburihi alal jadid, mengusap halqah dubur yang di sekitar lubangnya itu, alal jadid, berdasarkan mazhab yang jadid dari Imam Syafi'i. Karena kita tahu Imam Syafi'i ada qaulul jadid wa qaulul qadim. Di sini ada berapa? Betul 6 atau lebih? Yang pertama ma kharaja minas sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua tidur dalam keadaan yang tidak mutamakkin. Kemudian ketiga hilangnya akal dengan sebab mabuk ataupun sakit. Keempat menyentuh perempuan tanpa penghalang. Kelima menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Keenam mengusap halqah dubur berdasarkan pendapat al-jadid, qaulul jadid. Tepat 6. Nah, kita bahas satu-satu saja. Kalau kita bahas seperti yang dibahas oleh Imam An-Nawawi, lumayan panjang ini. Hanya ada beberapa hal yang perlu diistifadah dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'.
Yang pertama yaitu ma kharaja minas sabilain, keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik itu cairan ataupun yang padat. Bahkan baik itu sesuatu yang suci ataupun yang bahkan yang najis. Ini pembatal wudu. Di antara yang suci apa? Yang suci apa? Kalau yang ahsan tuh. Kalau yang najis gampang, semua kotoran kan. Yang suci di antaranya adalah mani. Baik jumlahnya banyak ataupun sedikit, walaupun di dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf. Ada yang berpendapat bahwasanya yang sedikit tidak membatalkan wudu. Kita tidak bahas khilaf di situ. Yang jelas di sini mafhumnya, keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, baik ataupun kedua-duanya sekaligus. Kemudian misalnya kotoran jelas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, seperti firman Allah auja'a ahadum minkum minal ghaid misalnya, dan baul itu serupa dengan ghaid, dan hadis-hadis yang lain terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh penulis di sini adalah wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin. Nah, ini yang kita sedikit bahas. Dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis ini ada di dalam Sunan Abu Daud dan selain beliau. Dan ini dinyatakan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wika usah al-ainan faman nama falyatawadda. Pengikat dubur gitu, itu kedua mata, maka barang siapa yang tertidur falyatawadda. Artinya, maksudnya bagi orang yang tertidur, dia tidak tahu kondisinya bagaimana. Dia tidak tahu, mungkin saja ada sesuatu yang keluar dari dua atau salah satu dari lubang tadi, jalan tadi, salah satu dari sabilain tadi. Maka Nabi di sini mengatakan man nama fatawadda, siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Wika al khayt, benang, ya pengikat. Asah ad-dubur, maksud asah itu ad-dubur. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini di antara yang termasuk hadis yang disebutkan di dalam Umdatul Ahkam. Bahwasanya Nabi para sahabat Rasulullah SAW menunggu al-isya al-akhirah. Isya itu ada dua, Isya'ul ula, Isya'ul akhirah. Isya'ul ula apa? Salat maghrib. Mereka menunggu salat isya. Kemudian di antara mereka ada yang tertidur. Di dalam sebagian riwayat, astagfirullah, tadi ingat. Di dalam sebagian riwayat itu disebutkan sampai terdengar ghatit. Kalau di dalam Umdatul Ahkam itu bukan ghatit, tapi apa katanya? Kepalanya tertunduk. Kepalanya tertunduk. Tetapi dalam sebagian riwayat di antara yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri,
dari Malik atau dari jalur yang lain. Hadis ini dicatat oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dan oleh ulama-ulama yang lain. Dan hadis ini pun sahih. Bahwasanya sahabat itu tertidur untuk menunggu sholat isya yang terakhir, atau sholat isya yang kita pahami sekarang, sampai ada yang kepalanya tertumbuk. Dalam riwayat Baihaqi tadi sampai terdengar ghatit. Tahu ghatit? Dengkuran. Sampai terdengar dengkuran. Ibnu Mubarak mengatakan seperti yang disebutkan oleh Baihaqi. Menurut Ibnu Mubarak, yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini kondisi para sahabat dalam keadaan duduk. Al-Khattabi mengatakan riwayat ini menunjukkan bahwasanya semata-mata tidur itu tidak membatalkan wudu. Sebelumnya kita kembali dulu. Dari sini ada dua pendapat ulama atau beberapa pendapat ulama. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Majmu' menyebutkan lebih kurang 5. Al-Muhim daurnya atau edar pendapat ini, yang pertama, tidur itu membatalkan wudu secara mutlak, baik dalam keadaan dia duduk. Jadi maksud min ghairi hay'atin mutamakkinan ini dalam keadaan selain duduk yang tegak. Kalau dia bersandar misalnya, ini tidak mutamakkin, artinya dia duduk tegak dan tidak berubah dari posisi itu. Misal kepalanya saja, seperti kita, kebanyakan kita di saat khutbah Jumat, ya kan? Waktu yang paling enak untuk tidur kapan? Hari Jumat di saat khutbah. Luar biasa ini para ikhwan. Ya nggak apa-apa, biar awak juga tahu. Jadi besok kalau ada yang mau nikah tanya, sholat Jumatnya tidur apa enggak? Gitu. Atau tidur seringnya gitu. Cari yang lain aja lah. Kan. Dalam keadaan terduduk dan tetap. Jadi kalau bersandar atau muttaji, rebah, ini tidak termasuk dalam kategori ini. Maka di sini Syafi'iyah bukan Imam Syafi'iyah bermadhab atau kebanyakan mereka seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Tidur dalam keadaan yang tidak mutamakin itu membatalkan wudu. Mafhumnya, kalau dalam keadaan mutamakin dia tidak membatalkan wudu. Berpegang pada hadis Anas bin Malik tadi, bahwasanya para sahabat sampai ada yang mendegur. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, bahwasanya sahabat ini tadi sekalipun yang ada yang menegur tadi, mereka dalam keadaan duduk yang tetap, bukan dalam keadaan berbaring. Imam Nawawi mengatakan fa fihi qaulan qala fil jadid. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Asy-Syafi'i berpendapat dalam al-jadid batal wudunya berdasarkan hadis Ali. Tetapi dalam al-qadim tidak batal. Ini terkait dengan kasus tidur dalam keadaan ruku ataupun sujud ataupun dalam keadaan berdiri ketika sholat. Ada yang mengabarkan kepada saya, Imam Asy-Syafi'i bahkan berpendapat tidur secara mutlak itu membatalkan wudu. Tidur secara mutlak itu membatalkan wudu.
Ini di dalam riwayat Al-Baihaqi tadi sampai terdengar dengkuran ya. Permasalahan di sini. Tidur kalau dia tidak dalam keadaan duduk sepakat batal wudu. Hanya tinggal perselisihannya adalah bagaimana kalau ketika tidur itu dalam keadaan yang mutamakin. Nah, ini perselisihan. Dari dua pendapat tadi, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak batal, dalilnya kuat, hadis Anas. Hatta ini la asma'u li ahadihim ghatitan. Sampai aku benar-benar mendengar dari salah seorang mereka suara dengkuran. Tsumma yaqumuna fayusalluna. Kemudian mereka bangkit, kemudian mereka sholat wala yatawaddaun, tanpa berwudu. Mana yang rajih? Ini masih dalam mazhab Syafi'i aja udah berbeda. Nah, ini kesimpulan Imam Nawawi. Ar-Rabi fil ahkam terkait dengan hakam, wal hasil al-manqul, kesimpulannya fil naum, yang dinukilkan dalam masalah naum ini khamsatu aqwal. Ada 5 pendapat. Li Syafi'i sahihu minha min haitsul madhhab wa nassuhu fi kutubihi wa naqlil ashabi wa dalilu annahu innama mumakkinan maq'adahu minal ardi aw nahwiha lam yantaqid wa illam yakun mumakkinan intaqada ala ayyi hay'atin kana fi shalah wa ghairiha. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang sahih dari beberapa nukilan dari beliau itu tadi, yang sahih min haitsul madhab, dari madhab beliau, wa nassuhu fi kutubihi, dan yang beliau sampaikan di dalam kitab-kitab beliau, yang beliau utarakan di dalam kitab-kitab beliau, wa naqlil ashabi, dan yang dinukil oleh sahabat-sahabat atau murid-muridnya, wa dalil, dan berdasarkan dalil annahu innama mumakkinan maq'adahu, jika orang itu tidur dalam keadaan mumakkinan maq'adahu, pada tempat duduknya, minal ardi au nahwihi, di atas tanah ataupun yang semisalnya. Ini bukan qaid, bukan takyidnya, yang jelas dia duduk mumakkinan. Nah, kalau demikian lam yantaqid, tidak batal wudunya. Wa illam yakun mumakkinan intaqada ala ayyi hay'atin kana fi shalah wa ghairiha. Jika tidak mumakkinan dalam keadaan bagaimanapun, maka itu membatalkan wudu. Baik dia tidurnya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tadi dibahas, Imam Nawawi sebelumnya dibahas tadi yang saya sampaikan isyaratkan tadi, membahas terkait dengan bagaimana orang yang tidur dalam keadaan sujud kemudian dia tidur ya, bukan ngantuk ya, atau ruku kemudian dia tidur. Ada oh, saya pernah temuin kok, tiba-tiba dia langsung tumbang ke bawah gitu, sementara orang yang lain baru bangun dari ruku. Wathani annahu, yang kedua, yang takid atau batal, bahwasanya tidur itu membatalkan bi kulli halin, dengan keadaan yang bagaimanapun. Wa hadza nassuhu fil Buwaiti, ini yang diucapkan oleh Nawawi seperti yang dinukil oleh Buwaiti dalam
catatannya Buwaiti atau dalam kitabnya Al-Buwaiti. Wasalis, pendapat yang ketiga, inna ma fis shalah lam yantakid ala ayyi hay'atin kana wa inna ma fi ghairiha ghaira mumakkinin maq'adahu intaqadha. Pendapat yang ketiga, jika tidurnya di dalam sholat, bagaimanapun keadaan dia, apakah dia berdiri, ruku ataupun dalam keadaan sujud, kemudian dia tidur, lam yantakid, maka itu tidak membatalkan wudu. Apabila dia tidur di luar sholat, fi ghairiha ghaira mumakkin maq'adahu, dengan kondisi yang tidak mutamakin, yang tidak mumakkin tadi, intaqadha, maka itu membatalkan wudu. Jadi ini membedakan antara dia tidur di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di luar sholat kemudian keadaan duduknya tidak mutamakin tadi, maka batal. Tapi kalau di dalam sholat, bagaimanapun keadaan posisi tubuhnya, tertidur tapi itu tidak membatalkan wudu. Wa illa fala, jika tidak demikian maka tidak batal. Itu maksudnya. Ada berapa? 3 ya. Wa hadhil aqwalu dzakarahal musannif. Ini pendapat yang disebutkan oleh musannif, maksudnya Abu Ishaq As-Sirazi dalam Muhazzab. Warabi, yang keempat, innama mumakkinan aw ghaira mumakkinin wa huwa ala hay'atin min hay'atis salah sawa'un kana fi shalah aw fi ghairiha lam yantaqid wa illan taqadha. Yang keempat, jika dia tidur dalam keadaan mumakkinan ataupun tidak mumakkinan, namun dalam posisi atau dalam keadaan seperti sholat, baik dia di dalam sholat ataupun di luar sholat. Artinya dia misal dalam keadaan sujud tapi dia tidak sholat, posisinya posisi sujud, atau berdiri, lam yantakid, ini tidak batal wudunya. Tapi kalau posisi tubuhnya bukan posisi sujud, posisi berbaring misalnya, ini kan bukan posisi sholat, posisi berbaring misalnya, atau kalau bisa kepalanya badannya melengkung ke belakang, kayang gitu, kalau ada, maka itu batal. Ini pendapat keempat. Kalau dia dalam keadaan seperti keadaan orang sholat, apakah itu sujud, apakah itu ruku dan semisalnya, mumakinan ataupun tidak mumakinan, maka dia tidak batal wudunya. Tapi kalau bukan posisi seperti posisi sholat, sekalipun mumakinan, maka dia tetap batal wudu. Ini pendapat yang keempat. Wal khamis, pendapat yang kelima, inna ma mumakinan au qa'iman lam yantakid. Jika dia tidur dalam keadaan mumakkinan ataupun dalam keadaan berdiri, ada orang bisa tidur tegak, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Wa illan taqadha. Jika tidak demikian, maka itu batal. Mau dalam keadaan sujud misalnya, dalam keadaan bersandar, duduk tapi bersandar misalnya, atau bahkan rebahan, mutaji, maka itu batal. Tapi kalau dalam keadaan duduk yang mumakkinan, kalau bahasa kitanya apa ya? Duduk yang kokoh tuh gimana? Ya kan? Nanti mazhab kokoh lagi. Duduk yang kokoh. Maka ini tidak batal wudu. Ini pendapat yang kemudian. Haka hadzainil qaulain, dua pendapat ini yang keempat dan kelima dihikayatkan oleh Ar-Rafi'i wa ghairuhu. Wa hakka awwaluhuma, dan yang keempat tadi dihikayatkan
oleh Al-Qaffal fi Syarhit Talkhis, dalam Syarah At-Talkhis. Apa itu kitab At-Talkhis? Enggak usah dibahas. Yang jelas ini 5 pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan wasawab, dan yang benar kata Imam Nawawi, al-qaulul awal min khamsati wa masiwahu laisa bisyai'. Pendapat pertama dari 5 pendapat ini, dan selain yang pertama tadi laisa bisyai', itu enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya. Imam Nawawi mengumpulkan, menganalisa 5 pendapat. Dari 5 pendapat ini Imam Nawawi mengatakan yang rajih adalah pendapat pertama. Bagaimana pendapat yang pertama? Gimana? Ayo. Udah 5 menit belum? Pendapat yang pertama bahwasanya innama mumakkinan maq'adahu minal ardi aw nahwiha lam yantaqid wa illam yakun mumakkinan intaqada ala ayyi hay'atin kana fi shalah wa ghairiha. Jika tidurnya dalam keadaan yang mumakkinan, yang tetap pada tempat duduknya itu, tidak dalam keadaan duduk tapi bersandar, tidak dalam keadaan pantatnya nempel ke lantai sebagiannya, tapi kepalanya rebah di lantainya. Ada kan? Ada, perhatikan aja lah di saat sholat Jumat, ada itu. Sering saya ngeliat yang seperti itu. Tidur dalam keadaan apa nih? Duduk bersila, ya. Tapi kepalanya itu di lantai, sejajar dengan pantatnya. Itu selesai sholat apa enggak sakit itu punggungnya? Itu tidak memakkinan. Tapi kalau dia duduk hanya kepalanya saja yang turun seperti kebanyakan yang lain, maka pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi adalah tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Berarti kalau di dalam sholat ini kan Imam Nawawi mengatakan tadi di awal ala hayyi hay'atin kana fi shalah wa ghairiha, dalam sholat ataupun tidak. Berarti kalau dalam sholat tidurnya itu dibolehkan hanya ketika duduk iftirash atau duduk antara 2 sujud atau duduk tawarruk. Ketika duduk saja. Ketika sujud maka tidak tetap batal wudu. Tertidur ketika sujud, tertidur ketika ruku, tetap batal wudu. Tapi kalau tertidur ketika duduk antara 2 sujud, maka tidak batal wudu. Konsekuensinya apa? Kalau tidak batal wudu, tidak batal sholat. Artinya kalau tiba-tiba tersadar dan orang dalam keadaan berpindah dari posisi duduk kepada posisi berdiri, misalnya, dia lanjutkan saja sholat. Ini terkait dengan tidur. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang tadi? Wallahu alam. Berarti ini ditakwil. Artinya hadis Nabi yang tadi dari Ali bin Abi Thalib, yaitu tidur dalam keadaan ghair mumakkinan maq'adahu. Yang jelas ini tarjihat dari Imam An-Nawawi. Saya selama ini berpegang pada riwayat dari Anas yang banyak dinukilkan nasnya atau redaksinya. Saya lupa. Di situ ada dapat tadi? Dalam Umdatul Ahkam? Ya dapat. Di dalam riwayat itu Anas mengatakan kepala mereka miring. Itu artinya kepala mereka itu tertunduk ke arah dadanya. Selama ini yang saya pegang bahwasanya itu maknanya bukan tidur, tapi terkantuk-kantuk, biasa orang duduk, ya kan? Tetapi ternyata riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya
la asma'u li ahadihim ghatitan la haula wala quwwata illa billah. Ini nggak bisa ditakwil kemana-mana. Nggak mungkin kalau dia mendengkur sementara dia hanya sedang ngantuk. Pasti tidur. Yang tidur itu hilang akalnya. Karena dengkuran itu hanya timbul ketika itu, ya kan? Belum pernah ketemu orang yang terkantuk-kantuk, matanya masih terbuka, kemudian dia sudah mendengkur, ya kan? Kenyataan yang di lapangan, orang yang mendengkur itu ketika dia benar-benar tidur. Maka ini tidak bisa ditakwil hadis anas ini tadi, kecuali kalau kita menolaknya. Nah, itu saja. Pilihannya takwil salah satu riwayat untuk mengkompromikannya atau ditolak salah satunya. Dan saya melihat kedua-duanya diriwayatkan secara sahih, maka tidak mungkin ada pilihan ditolak. Nah, sampai di sini terkait dengan tidur. Jangan lama-lama bahas tidur, nanti tidur beneran, ya kan? Yang ketiga, wazawalul aqli bi sukri au marad. Hilangnya akal dengan sebab mabuk ataupun sakit, pingsan, atau tidak pingsan tapi mabuk. Mabuk kan hilang akal. Kemudian jelas masalah mabuk tidak perlu penjelasan. Walam surrajulil mar'ata al ajnabiyah min ghairi hail. Seorang laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah, perempuan asing yang bukan mahramnya. Yang dimaksud dengan mahram adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Pertanyaannya, istri mahram bukan? Istri itu mahram bukan? Ya bukan. Kalau istri itu mahram, itu tidak mungkin jadi istri. Ingat, mahram itu perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Sementara istri itu perempuan yang dinikahi, ya kan? Bukan pacar, istri. Kalau pacaran sama mahramnya, ya itu urusan lain lah. Kalau yang aneh-aneh mau dicari-cari itu ketemu-ketemu aja, ya kan? Kalau yang aneh ini yang normal. Yang namanya istri itu bukan mahram. Ini ingat, yang ini garis bawah ini, istri bukan mahram. Nanti kita bahas. Laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan ajnabiyahnya min ghairi hail, tanpa penghalang. Kalimat min ghairi hail berarti mengeluarkan sentuhan yang berlapiskan sarung tangan dan semisalnya. Berarti berdasarkan mazhab ini, menyentuh perempuan asing yang bukan mahram dengan sarung tangan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sarung tangannya dilepas, bersentuhan kulit dengan kulit, maka batal wudu. Dan inilah pendapat kebanyakan Syafi'iyah. Yang tadi pembahasan tentang tidur tadi, setelah Imam Nawawi mentarjih salah satu pendapat dari 5 pendapat, kemudian Imam Nawawi bicara panjang lebar lagi tentang dalil-dalil itu dan takwilat yang terkait dengan dalil. Karena ada 2 dalil itu, dan saya tidak sampaikan lah itu. Kita hanya bahas yang di sini saja dan sedikit keluar dari itu yang sebutuhnya saja. Kita tadi menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa hail. Dalilnya yang dipakai oleh mereka firman Allah, aula mastumun nisa ay la mastum, kama fil qiraah, sesuai dengan qiraah yang lain. Lam di situ tanpa alif.
Ini dalil yang paling kuat yang dipegang. Kemudian ulama lain yang berpendapat berbeda dengan mereka membawakan riwayat dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, di dalam sholat, menggeser posisi kaki Aisyah yang ketika itu menghalangi tempat sujud beliau. Bagaimana? Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya menyentuh perempuan tanpa hail itu membatalkan wudu. Mereka mentakwil riwayat ini. Mereka mengatakan di situ ada kemungkinan Nabi menyentuh dengan hail. Tapi dalam kaidah ma'al ihtimal saqatal istidlal. Dengan adanya ihtimal, istidlal itu tidak bisa dipakai. Dalil itu tidak bisa dipakai untuk istidlal. Artinya dalil tadi tidak dianggap ada. Hatta bagi mereka yang mengatakan menyentuh perempuan tanpa hail membatalkan wudu. Artinya satu-satunya dalil yang mereka punya sekarang hanya ayat ini, aula mastumun nisa. Didapatkan riwayat dari Ibnu Abbas terkait dengan tafsir kalimat aula mastumun nisa. Maksudnya adalah jima. Sebagian ulama, kalau tidak mau dikatakan kebanyakan ulama, termasuk ulama lughah, kalimat lamasa dulu di kalangan orang Arab tidak dipahami kecuali jima. Tidak dipahami lamasa itu kecuali jima, bukan sekedar nyentuh, bukan sekedar nyenggol, kecuali jima. Dan ada riwayat yang lain, pada suatu malam Aisyah kehilangan Rasulullah SAW, lalu beliau meraba-rabanya. Tangannya itu masuk ke ruangan masjid, Nabi sedang sholat di masjid, dan menyentuh telapak kaki Rasulullah dalam keadaan tegak. Ketika itu Rasulullah sedang sujud. Hadis ini sahih, yang menjadi landasan bagaimana kaifiyat atau bagaimana cara sujud Rasulullah SAW, yaitu dengan menegakkan telapak kakinya. Dan kita tahu Rasulullah itu tidak musbil. Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah, diperintahkan untuk menaikkan sarungnya sampai setengah betis. Kalau seandainya sarung Rasulullah pun setengah betis juga, dan kebanyakan pakaian Rasulullah tentu seperti itu, rasanya mustahil ada bagian dari sarung izarnya beliau atau jubah beliau yang menutupi telapak kaki. Kalau seandainya mau dibuat, diada-adakan ihtimalan, mungkin begini, mungkin begini. Oh, mungkin saja terhalang dengan alas tadi kan. Atau mungkin Aisyah pakai sarung tangan. Aisyah lagi tidur, bukan baru pulang jalan di musim dingin nih. Pakai sarung tangan, kalau ada sarung tangan bener, lagi tidur. Bagaimana kondisi orang lagi tidur? Ya pakaian seadanya. Raba-raba, teraba telapak kaki Rasulullah, dan Rasulullah melanjutkan sholat. Dan tidak cukup qarinah untuk mengatakan mungkin ini khususiyah Nabi. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan memang di dalam ini, dalam mazhab Syafi'i pun terkait dengan menyentuh perempuan tadi ada dua pendapat, yang membatalkan ataupun yang tidak. Bahkan ada kecenderungan sebagian mereka menyentuh yang membatalkan wudhu itu jika disertai dengan syahwat. Kalau disertai dengan syahwat biasanya keluar mani, jadi batalnya bukan karena menyentuh tapi karena keluar mani.
Ini kalau kita bahas furu'nya sampai ke sana. Jadi batalnya karena menyentuh atau keluar mani? Keluar mani, bukan menyentuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Santai dulu. Kalau diteruskan, kalau mau dibahas majmu'nya jadi capek. Jangan bahas majmu'nya, ini aja lah. Udah, saya cut sampai di situ ya. Ya. Jadi tadi kalau kita menyentuh istri batal sih. Kalau kita berpegang dengan pendapat yang membatalkan wudu, maka menyentuh istri itu batal. Makanya ada sebagian orang ketika dibawakan riwayat-riwayat ini yang Aisyah ataupun Nabi saling bersentuhan di saat Nabi sholat, mereka mengatakan itu kan istrinya lah, istri memangnya mahram. Tuh, istri memangnya mahram? Enggak, istri bukan mahram. Itu makanya tadi tolong garis bawahi, istri bukan mahram. Biar kita tidak berhujah dengan itu, dengan hujah yang sama. Istri bukan mahram. Kalau alasannya menyentuh bukan mahram, semata-mata menyentuh membatalkan wudu, maka kita perlu menjawab hadis-hadis ini. Mereka entah mereka sedang connect atau enggak itu mengatakan itu kan istrinya. Nabi menyentuh istrinya, bukan menyentuh perempuan asing yang lain. Maksudnya ajnabiyah itu yang bukan mahram, bukan orang datang dari mana yang kita nggak kenal, bukan itu maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Sampai di sini dulu. Nah, yang saya dapatkan bahwasanya hanya berpegang dengan semata-mata ayat ini, terlebih datang dari tafsir dari kalimat lamastumun nisa dari Ibnu Abbas tadi dan riwayat sahih, insyaallah maka tidak kuat untuk mengatakan batal wudu semata-mata dengan nyentuh, baik dengan haid ataupun tidak dengan haid. Karena zahir dari riwayat bahwasanya Nabi menyentuh Aisyah atau Aisyah menyentuh Nabi di saat sholat itu tanpa pembatas, tanpa penghalang. Wallahu a'lam. Wa massul farjil adami bi batinil kaffi, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Sunan Al-Arba'ah dan Ahmad, bahwasanya Nabi SAW mengatakan man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah dia salat sampai dia berwudu. Dan riwayat An-Nasa'i wa yutawaddau min massil zakar, dan berwudu dari menyentuh dengan sebab menyentuh kemaluan. Dan dari riwayat Ibnu Majah dari jalur Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda,
yang menyentuh farjnya, kemaluannya, maka hendaklah berwudu. Maka ini mencakup laki-laki ataupun perempuan, dan dia pun mencakup depan ataupun belakang, kubul ataupun dubur. Jadi yang keenam sudah masuk dalam ini. Yang keenam, adapun dalil yang keenam itu sama dengan yang kelima itu. Dia hadis-hadis tadi mencakup laki-laki ataupun perempuan, kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang, dan mencakup kubul ataupun dubur, seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa bin Buruk. Yang dimaksud dengan al-jadid yang tadi, yakni mazhab atau pendapat Asy-Syafi'i yang beliau berfatwa atau beliau menjelaskannya dalam tulisannya ketika beliau di Mesir, setelah beliau pindah ke Mesir. Nah, sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan pada fase berikutnya. Ada pertanyaan atau permasalahan? Sudah lebih dari 30 menit. Santai. Merasa mengeluarkan sesuatu dari dua lubang itu ketika sholat, terus kan ada yang pendapat kalau kita belum mencium atau mendengar itu maka teruskan saja sholat ini. Baik, terkait dengan ma kharaja minas sabilain, bagaimana kalau belum mencium ataupun belum mencium bau ataupun belum mendengar suara? Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, ini riwayat yang sahih, jika kamu mendengar suara dan mencium bau maka berwudu. Terus bagaimana kalau tidak mendengar suara ataupun mencium bau? Orang yang mengalaminya yang paling tahu, dia sudah batal atau belum. Artinya dia mengeluarkan najis atau tidak. Jadi bisa saja mengeluarkan suara ataupun mengeluarkan udara tanpa didengar, tapi kan dirasa. Artinya di sini kalau memang antum sudah ngerasa mengeluarkannya dan pasti, berarti batal wudu. Adapun hadis ini tadi ukuran secara umum. Ini Nabi berbicara terkait dengan orang-orang yang ragu apakah dia mengeluarkan najis atau tidak. Maka ukurannya kalau terdengar suara maka berwudu, atau tercium bau. Adapun bagi orang yang sudah pasti dia mengeluarkan udara, baik itu berbau atau tidak, maka dia tetap harus berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau masalah makan daging unta itu gimana kalau menurut Syafi'i? Makan daging unta. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i saya belum dapat. Qadarullah saya belum sempat membaca selain dari buku ini secara lengkap. Hanya beberapa pasal. Hanya kalau kita kembali kepada riwayat, maka riwayatnya jelas. Berwudu dengan sebab memakan daging unta, ya kan? Atau berwudu dari sebab memakan sesuatu yang dipaparkan dengan api, artinya daging yang dibakar, daging unta ataupun daging kambing dan sebagainya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ibnu Abbas nanya, terus kenapa nggak berwudu dengan air panas? Dengan sebab air panas, saya minum air panas kan dengan api juga kan? Abu Hurairah agak ngambek, agak marah. Ya anak akhi, wahai anak saudaraku, kalau datang satu dari Rasulullah maka terima, diam. Seperti halnya Ibnu Abbas marah kepada Ibnu Zubair terkait dengan haji tamattu. Jadi di kalangan sahabat ada juga yang seperti ini. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah memerintahkan tamattu,
Lalu Ibnu Zubair ya kalau tidak salah, Abdullah bin Zubair kan mengatakan Abu Bakar dan Umar melarangnya. Ibnu Abbas marah, hampir saja akan diturunkan batu atas kalian atau ditimpakan batu. Aku katakan qala Rasulullah, kalian katakan qala Abu Bakar wa Umar. Kejadian yang sama terjadi juga antara Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Mungkin Ibnu Abbas meragukan riwayat Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah dengan tegas bahwa mengatakan bahwasanya ini benar dari Nabi SAW berwudu dengan sebab memakan daging panggang. Artinya yang disentuh dengan api tadi, yang dimasak dengan api itu yang tersentuh langsung. Itu dagingnya. Karena memasak segala sesuatu itu dengan api. Tapi kalau masak air, tidak mungkin airnya bersentuhan langsung dengan api. Belum pernah ada teknologi yang bisa membuat itu. Artinya yang dipanggang, itu pun daging yang dipanggang. Berarti masuk di sini sate ya? Iya. Kan gitu. Ikan bakar itu. Jagung bakar. Tetapi lahmun itu tidak masuk dalam ikan. Ikan itu tidak dikatakan lahmun. Oh, jadi harus daging. Seperti kita katakan ini daging, bahkan ayam dengan daging saja kita beda, ya kan? Kalau yang dipahami dengan daging, ayo beli daging sekilo pasar. Kalau enggak daging sapi, daging kambing dan semisalnya. Adapun ayam tidak pernah dikatakan daging, apalagi ikan. Ya. Gimana makan ikan bakar? Makanya kalau dalam bicara tentang syarah hadis atau fikih, maka ini pentingnya bahasa. Apakah lahmun itu mencakup segala daging atau daging tertentu saja? Gitu. Seperti kemarin jild dengan satu lagi apa? Bagian dari kulit binatang itu, tapi yang di situ ada dagingnya. Astagfirullahaladzim. Dulu bahas dengan Ustaz Fakih, ingat? Ngobrol dengan beliau juga apa kalimatnya itu. Dan memang ada dua pendapat seperti yang saya syaratkan kemarin terkait dengan jild, daging kulit bangkai. Ada yang mengatakan tidak bisa disucikan, ada yang mengatakan bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali dua bangkai tadi dalam mazhab Syafi'i. Yang mengatakan kulit bangkai tidak bisa disucikan sama sekali itu berdalil dengan hadis yang sahih, tetapi Nabi tidak mengatakan jil. Tetapi kulit juga kalau diterjemahkan kulit, tapi artinya kulit bagian dalamnya lah, yang nyatu dengan dagingnya itu. Apa bahasa Arabnya? Gak tahu ya. Nanti kita coba tahu. Nah, al-muhim di sini maksudnya penting mengkaji bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu untuk menggambarkan sesuatu yang sama bisa dengan menggunakan 2, 3 bahkan lebih kata. Dan kalau diucapkan oleh orang Arab, artinya kata yang sama kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu, kata yang berbeda diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sama. Tetapi dalam penggunaannya oleh orang Arab itu bisa berbeda maknanya. Nah, ini kita harus mengetahui di sini. Seperti tadi, lahmun, daging ikan itu dikatakan lahmun atau tidak? Gitu. Termasuk daging apel dikatakan lahmun atau tidak? Ya jelas tidak kalau yang itu. Wanita harus safar dengan mahram sedangkan suami bukan mahram, itu bagaimana Ustaz? Suami bukan mahram tapi dia halal ngapa-ngapain juga. Ya kan? Suami bukan mahram, inilah satu-satunya yang bukan mahram yang bisa ngapain aja gitu. Benar, safar, perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Seperti ini hadis misalnya ya, kalau kita mau lebih dari ini, tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berkhalwat illa ma'adhi mahramin, kata Nabi kan.
Khalwat ini nggak hanya di tempat gelap. Antum duduk di ruang tamu yang di rumah itu hanya antum dan si perempuan saja, itu khalwat. Sekalipun ruang tamunya sebesar stadion lapang bola, stadion sepak bola, itu khalwat, berhadapan-hadapan lagi. Tapi kalau rumahnya sebesar lapangan sepak bola, yang satu di sudut timur, satu di sudut barat, ya itu nggak khalwat, nggak kelihatan lagi ya kan? Itu khalwat. Nabi mengatakan illa ma'adhi mahramin. Kasus terkait dengan pertanyaan ini juga, si fulan dan si fulana berdua di ruang tamu rumahnya, si fulana disertai suaminya. Sedangkan Nabi mengatakan illa ma'adhi mahramin. Berarti belum memenuhi syarat ini tadi. Masih ada larangan khalwatnya? Jelas tidak. Jelas tidak. Ya insya Allah paham. Jadi bukan mahram itu sendiri, tapi orang yang memang berhak atas si perempuan, yang bisa dipercayai dan sebagainya. Adapun orang lain yang tidak berhak atas si perempuan, sekalipun dia orang yang bisa dipercayai, maka tetap haram dia untuk menyertai perempuan itu dalam safarnya ataupun berduaan dengan perempuan itu. Kenapa? Manusianya bisa dipercayai secara umum, tapi iblis tidak pernah bisa dipercayai, ya kan? Artinya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan jamiah yang di dalam kelas itu ada laki-laki dan perempuan, dan kita banyak dosa dalam hal ini. Benar nggak? Benar. Di TV juga sama kan? Belum ada kelas khusus laki-laki kan? Belum ada. Jurusan nautika yang katanya hanya laki-laki saja, ternyata belakangan ada perempuannya kan? Jurusan penerbangan itu. Saya mengatakan sesoleh apapun laki-laki, kalau di sampingnya itu perempuan yang cantik, maka dia tidak selamat. Maka saya katakan laki-lakinya mungkin bisa dipercaya secara umum, tetapi iblis tidak pernah bisa dipercaya. Tetapi kalau di situ ada laki-laki yang itu statusnya sebagai suaminya, tertutup jalan bagi iblis untuk membuat kerusakan di antara keduanya, seperti dia membuat kerusakan di antara dua orang yang asing. Itu maksud dari larangan itu. Jadi tidak ada muskilah. Ini kayaknya cuma sekedar ya gimana lah. Ya kan tadi disuruhnya nanya, sekarang anak nanya. Ya, benar. Kita lanjutkan. Faslun wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini wa inzalul maniyyi wal maut wa salasatun takhtasul biha nisa'u wa hiya al haidu wan nifasu wal wiladatu. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Pertama, 3 perkara di antara 6 ini itu dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, dan selebihnya khusus hanya yang dialami oleh perempuan. Berarti ada berapa perkara yang mewajibkan perempuan mandi? Ada berapa perkara yang mewajibkan laki-laki mandi? 3. Berarti matematikanya masih benar ya. Wahia yang 3 yang mustarak antara laki-laki dan perempuan, iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan. Yang kedua, inzalul mani au khurujul mani, keluarnya mani. Ketika maut, mati, kalau mati wajib mandi, wajib dimandikan kalau dia muslim ya.
Jangan suruh yang sudah mati mandi. Mustahil bisa. Wa thalathun takhtassu bihan nisa. Dan 3 perkara yang khusus hanya dialami oleh perempuan. Wahiyal haidu wan nifasu wal wiladah. Haid, nifas dan wiladah. Apa beda wiladah dan nifas? Nifas setelah melahirkan, darah setelah melahirkan. Nifas setelah melahirkan, wiladah? Ketika saat sebelum Gimana wiladah? Saya dari tadi cari-cari apa beda wiladah dan nifas. Yang dapat apa? Kebanyakan kita fikih yang mewajibkan mandi bagi perempuan itu haid dan nifas. Titik. Nggak ada kata wiladah. Makanya pertanyaannya apa beda wiladah dan nifas? Kalau dulu mungkin pernah belajar cuma lupa. Usia-usia SD dulu. Nanti kita lihat dari 2 buku ini, Sarah Al-Ghazi ataupun komentar dari Syekh Mustafa Bowo. Kita bahas yang pertama yang menyebabkan mandi, iltiqa'u al-khitanain, bertemunya 2 khitan. Dihitung atau dianggap bertemunya 2 khitan yang menyebabkan wajibnya mandi sekedar ghaibu khasfah. Ghaibnya khasfah. Tahu khasfah? Bagian kepalanya. Ghaib artinya masuk saja bagian kepalanya tadi, baik itu keluar mani ataupun tidak, maka itu mewajibkan mandi. Ini terkait dengan iltiqa'u khitanain. Itu maksudnya bertemu. Jadi kalau masih ada alas antara 2 khitan, maka itu tidak dianggap iltiqa'. Jadi makna bertemu itu masih 2 alas, masih menggunakan alas misalnya. Tetapi kapan dia dianggap yang itu menyebabkan dia wajib mandi? Hilangnya khasfah tadi. Paham? Ini sedikit nyinggung kajian bagi orang-orang yang sudah menikah atau yang akan menikah. Bagi bujangan susah paham. Itu maksudnya. Yang kedua, inzalul mani, ay khuruj mani. Yang kedua, keluarnya atau terpancarnya mani, baik dengan sebab jima ataupun yang lainnya. Yang keluar dari zakar itu, atau mungkin juga faraj secara umum, baik laki-laki atau perempuan, bisa bentuknya mani, bisa bentuknya madi, bisa bentuknya wadi. Mani, wadi, mandi. Nah, yang mewajibkan mandi itu hanya keluarnya mani. Adapun wadi dan madi, maka itu tidak mewajibkan mandi. Dia wajib untuk dibersihkan, kemudian cukup dengan berwudu. Apa bedanya antara mani dengan apa? Madi misalnya. Kesucian. Bukan. Kalau ada sesuatu yang keluar, cairan kental keluar, terus kita membedakan ini mani, ini madi, karena beda statusnya. Harus bisa dibedakan kan? Kalau tidak bisa dibedakan,
Bisa jadi nanti yang seharusnya mandi malah dicukupkan dengan wudu. Itu masalahnya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Mani terpancar. Terpancar, nggak bisa meleleh. Saya apa? Bisa juga tanpa terpancar. Dengan syahwat. Dengan syahwat. Dengan syahwat. Dengan syahwat. Terkadang dengan syahwat pun yang keluar mati. Talagu. Itu bedanya, santu. Kalau mani itu dia keluar disertai dengan rasa nikmat. Kalau yang dua lagi, madhi dan muwadi, itu bisa keluar tanpa dengan rasa nikmat. Jadi kalau ada sesuatu yang cair, bening seperti itu keluar, tapi kita nggak pernah ngerasakan nikmat apa-apa, berarti itu tidak wajib mandi. Itu patokannya. Ulama fikih mengatakan disertai dengan talagu, rasa nikmat. Kalau madhi ya, itu orang yang dalam keadaan capek, itu bisa keluar tanpa disadari. Keluarnya madhi itu jarang kita sadari, hanya tahu setelah terjadi saja. Tapi kalau keluarnya mani, itu saat akan keluar itu kita akan merasakan dia akan keluar. Nah, ini talazurnya, ada rasa nikmat di sini. Nggak vulgar kan? Fikih. Innallaha la yastahyi bil haqq. Allah tidak malu dengan kebenaran. Harus disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan nanti bingung. Kalau sudah bingung nanti sudah nikah juga bakal bingung gimana. Ada kisah sedikit kita ngalor ngidul. Orang Arab mengatakan apa? Al-kalam yusyarriku wa yuwarrib. Jadi kalau di Indonesia ngalur dan ngidul, utara dan selatan. Kalau orang Arab timur dan barat. Tapi jangan diterjemahkan yusyarik wa yuwarrid itu dengan ngomong ke timur dan ke barat. Ya, terjemahkan aja dengan istilah kita. Ngomong ngalor ngidul. Ada kisah orang yang akan ijab kabul, ketika ditanya bagaimana tentang mandi janabah, dia nggak tahu sama sekali. Dan statusnya muslim. Muskilah nggak? Masalah nggak? Masalah muskilahnya kan? Muskilah itu masalah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan tapi dia tidak tahu perihal mandi janabah? Jangan-jangan selama ini dia dalam keadaan junub terus itu. Nah, itu sudah berlalu lah. Makat aslaf kan? Tapi bagaimana yang akan datang? Dia tidak paham itu. Akan lebih masalah lagi jika si perempuan pun sama tidak pahamnya. Nah, ini maksudnya. Maka yang seperti ini harus dibahas. Dan kewajiban laki-laki lebih besar. Kenapa? Karena dia kewajiban untuk mendidik istrinya. Di antara yang disebutkan oleh misalnya Ibnu Qudamah di dalam ringkasan Ihya apa namanya? Yang diringkas oleh Ibnu Jauzi, kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Al-Ihya Ulumuddin diringkas oleh Ibnu Jauzi menjadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin diringkas oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Entah yang bicara itu Ibnu Jauzi, entah yang bicara itu Ibnu Qudamah. Yang jelas ada banyak hal terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan khusus bagi perempuan, bahkan itu wajib diketahui oleh laki-laki. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk mendidik istrinya dan anak perempuannya besok. Contoh yang dibawakan di dalam kitab itu terkait status perempuan yang baru selesai dari haidnya, suci. Dan memang kenyataan, saya banyak tanyakan, coba beberapa perempuan saya tanyakan dulu beberapa tahun yang lalu,
termasuk lulusan pesantren. Kalau perempuan selesai dari haid di saat asar, suci dari saat asar, sholat apa yang wajib dia kerjakan? Hampir seluruhnya, bahkan memang benar seluruhnya, mengatakan sholat asar. Yang tepat apa? Sholat zuhur dan asar dijamak di saat itu. Alasannya apa? Ada yang beralasan, kebetulan dia lulusan pesantren, jadi agak berani lah dia ngomong. Lah kan mas, perempuan yang haid itu tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Ya siapa bilang mengqadha salat? Ini bukan mengqadha salat, tapi mengerjakan salat yang memang ada waktu untuk mengerjakannya, zuhur dan asar itu. Kecuali kalau dia selesai haidnya di saat maghrib, maka dia berkewajiban mengerjakan salat maghrib saja, karena bukan waktu yang bisa dilakukan salat isya, salat asar, apalagi zuhur. Nah ini wajib bagi laki-laki untuk mengetahuinya, dan banyak hal termasuk yang seperti ini. Terkadang banyak perempuan yang tidak paham masalah bagaimana toharoh, haid, nifas dan sebagainya. Maka kewajiban laki-laki lah. Ya kalau sedikit asing gitu ya, rasa-rasa aneh gimana gitu, apalagi yang belum nikah, ya senyum-senyum sajalah. Inzalul mani, kemudian wal maut. Wal maut ini wajib dimandikan. Ada permasalahan sampai di sini sebelum kita masuk 3 lagi? Ya. Kalau yang meninggal laki-laki yang memandikan harus laki-laki. Kalau yang meninggal laki-laki, yang mandikan harus laki-laki. Yang meninggal perempuan, yang mandikan harus perempuan. Bagaimana suaminya? Suaminya boleh mandikannya. Bagaimana dengan anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya tidak boleh memandikan ibunya. Kenapa? Di saat hidup saja anak laki-laki nggak boleh melihat ibunya. Di saat hidup saja. Ini kalau mandi. Ya. Kalau keluar cairan pada saat tidur itu gimana? Kenapa? Keluar cairan pada saat tidur. Pada saat tidur. Dia harus cari tahu itu cairan apa. Bisa jadi yang keluar itu air urin, maka nggak ada kewajiban mandi. Tapi kalau dia kental dan itu memiliki sifat mandi, maka selamat dia mandi. Kemungkinan cuma 2 sih. Apa tuh? Kalau nggak mandi berarti urin. Bisa aja mungkin mati, ya kan? Mungkin saja mati. Tetapi kalau memang dia memiliki sifat-sifat yang mirip mani, lebih selamat untuk mandi. Apalagi kalau disertakan dengan rasa nikmat, misalnya di saat tidur itu kerasa ada yang nikmat, yang istilah kita itu mimpi basah, itu sertai nikmat, sedikit ataupun banyak. Kalau cara membersihkan pakaian yang terkena mazi itu gimana ya? Cara membersihkan pakaian yang terkena najis lah, seperti pakaian yang terkena darah haid, maka cukup dikerik kemudian dibasuh dengan air. Di bagian itu. Sama seperti pakaian yang terkena mazi ataupun pakaian yang terkena mani juga. Walaupun mani yang rajih adalah suci, dia tetap harus dikerik. Dikerik artinya yang bagian yang keringnya dari cairan tadi, baik itu cairan itu berupa darah ataupun najis berupa mati dan semisalnya, maka dia dikerik kemudian dibasuh dengan air. Dah cukup, tidak perlu direndam seluruh pakaiannya. Berarti kalau masih basah tinggal dicelupin air bagian. Iya, kalau masih ada unsurnya. Kaidahnya dalam membersihkan najis, dalam tathhirunnya najasat, ketika sifat atau zat dari najis itu sudah tidak ada, maka cukup. Apapun najisnya, ketika sifat ataupun zat, apalagi zatnya ya, zat ataupun sifat dari najis itu sudah hilang, maka itu cukup. Apakah itu berupa air tadi urin manusia ataupun hewan, ataupun kotorannya,
yang lebih apa? Yang padat dan yang lainnya. Ketika zat dan sifatnya hilang, sifat itu termasuk bau dan ya aroma dan warna misalnya. Urin manusia kuning misalnya. Basuh dengan air, ketika hilang aroma pesingnya dan hilang warna kuningnya, berarti itu sudah cukup. Tidak perlu pakai karbol. Itu maksudnya. Maka kemarin ada kan sikat gigi jatuh ke tempat yang dianggap kotor sampai dibasuh 7 kali. Ya cukup disiram. Kalau sudah tidak ada zat ataupun sifat dari najis, bersih. Kalau mau dipakai mah enggak. Ya kalau mau dibuang juga nggak apa-apa, terserah. Uang dia. Gitu. Nggak perlu dibasuh 7 kali, nggak ada dalilnya. Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu. Kemudian 3 hal yang tahtassu bin nisa, yang khusus bagi perempuan. Ini haid, nifas dan wiladah di sini. Haid jelas ya. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan itu. Pertanyaannya wiladah. Apa perbedaan antara wiladah dan nifas? Di situ ada penjelasan. Sini ada. Harusnya bisa sebutnya apa? Dia nggak setuju sama itu. Ini syarah bukunya ada apa? Syarah bukunya kamu cukup. Syarah bukunya itu ada. Tapi nggak ada wilayah. Bilang kenapa dibilang? Adapun dalil-dalilnya terkait dengan haid jelas dari Al-Quran ataupun Sunnah yang jelas. Kemudian terkait dengan nifas, Syekh Mustafa Buwa mengatakan kiasan al-haid, dikiaskan kepada haid karena dia serupa. Berbeda dengan mustahadah. Mustahadah tidak mewajibkan mandi. Hanya saja perempuan yang mustahadah dia diwajibkan untuk berwudu bagi setiap sholat selama dia mustahadah. Darah penyakit. Bedanya kalau haid itu darahnya hitam. Kalau ini bisa jadi darahnya normal biasa saja, tapi keluar dari tempat yang sama. Dan nifas pada masa Nabi seperti dari Ummu Salamah atau Ummu Habibah itu bisa mencapai 40 hari. Itu bisa mencapai 40 hari. Enggak lebih berarti dari itu. Ya. Kalau sahabat juga setiap bulan. Kenapa? Oh, keguguran. Maksudnya nifas atau wiladah? Maksudnya nifas atau wiladah? Oh, nanti kita jawabannya. Intinya wajib mandi. Apakah aurat kakak laki-laki atau bapak jika memakai celana di atas lutut boleh dilihat? Ini terkait dengan aurat mahram. Kemudian kalau keguguran berarti tidak wajib mandi. Bagaimana hukum darah yang menyertainya? Tetap wajib sholat. Untuk keguguran saya tahan dulu, karena pembahasan belum sampai ke sana masalah keguguran, walaupun sebenarnya harus dibahas di situ.
Karena Ramadan ini bukan masalah nawazil, artinya masalah ini adalah pada masa Nabi. Kemudian terkait dengan aurat mahram, aurat perempuan saja yang bagian auratnya lebih banyak daripada laki-laki ya, itu di hadapan mahramnya dia boleh pakai pakaian yang dia dalam bahasa sekarang pakaian mini lah. Artinya dia pakai rok sebatas lutut, dia pakai baju lengan pendek sebagainya itu. Termasuk juga ya termasuk laki-laki di depan adiknya hanya tidak boleh menampakkan aurat bagian vitalnya. Adapun dia menggunakan celana pendek sebatas lututnya yang ketika duduk mungkin tersingkap lututnya, tidak ada masalah kalau di hadapan mahram. Yang bermasalah jika dia hanya menggunakan celana pendek, celana dalam, itu nggak boleh. Ya, itu yang bermasalah. Maka kalau misal aurat perempuan di hadapan perempuan lain ataupun di hadapan mahramnya, para ulama mengatakan ditutup antara dada dan di bawah perut. Itu yang harus tertutup di hadapan perempuan lain yang muslimah dan di hadapan mahramnya. Itu yang harus ditutup bagian atas, dari bagian atas dadanya sampai bagian ya sekitar paha atau lututnya. Artinya bagian-bagian di antara kedua ini tidak boleh juga dibuka, sebatas itu. Makanya mandi di tempat umum itu nggak boleh, walaupun khusus perempuan. Terlebih nasnya ada, larangannya jelas. Mandi di pemandian umum itu tidak boleh, perempuan ya. Adapun bagi laki-laki tadi antara pusar dan surah, antara lutut dan surah, pusar dan lutut. Jadi kalau kakak laki-lakinya nggak pakai singlet di rumah itu nggak apa-apa, dengan catatan di depan mahramnya. Kalau di hadapan iparnya nggak boleh. Adapun masalah keguguran tadi saya tahan dulu, saya belum tahu jawabannya. Apakah dia masuk darah nifas tapi dia tidak melahirkan, demikian juga wiladah, atau bagaimana? Pertanyaannya masih belum terjawab, beda wiladah dan nifas. Satu fasal lagi, faslun, saya sendiri yang baca. Wa fara'idul ghusli thalatha asya. Rukun atau fardunya mandi itu 3 hal. Pertama, niat. Ketika bahas niat, ini yang dikatakan di sini fardunya mandi. Ketika dibahas niat, selalu dalilnya adalah innamal a'malu bin niat. Yang kedua, izalatun najasah in kanat ala badanihi, menghilangkan najis jika najis itu ada pada badannya. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wa bashar mubaham wal bashar, menyampaikan air, menyampaikan apa? Menyiramkan air ke seluruh tubuhnya termasuk rambut-rambutnya. Yang pertama, niat, jelas tidak usah dibahas. Izalatun najasah in kanat ala badani, menghilangkan najis jika ada pada badannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, beliau membersihkan kemaluannya dan menghilangkan kotorannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis sahih. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Sebagian ulama mengatakan poin kedua itu termasuk sunnahnya, karena dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh, artinya tanpa secara khusus dihilangkan terlebih dahulu, itu pun menjadikan najis tadi hilang.
Seperti yang kedua, yang ketiga tadi menyiramkan air ke seluruh tubuh seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah terkait dengan sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan perempuan, apakah dia wajib menyiramkan air ke seluruh tubuh termasuk rambutnya? Zahirnya demikian. Hanya yang tidak wajib di sini adalah seperti dalam hadis Aisyah, menyela-nyela ke setiap helai rambutnya. Itu yang tidak wajib. Adapun menyiramnya ke seluruh tubuhnya termasuk seluruh bagian dari rambutnya. Dari hadis dari Ali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man taraka mawdi'a sya'arah min janabah lam yusibha al-ma' fa'alallahu bihi kaza wa kaza minan nar. Nah, ancamannya, yang meninggalkan satu tempat atau satu bagian dari rambut, dari tempat, dari mawdi' sya'arah, dari mawdi' rambutnya, termasuk rambutnya, maka fa'alallahu bihi kaza wa kaza minan nar. Ancamannya ya, neraka. Ali berkata, famin thamma adaitu sya'ri wa kana yajuzzu sya'ri radhiyallahu anhu ay yahduqu. Rambut ya, Ali membersihkan atau menyiramkan air ke rambut-rambut beliau. Wa sunanuhu khamsatu asya, dan sunahnya 5 hal. Tasmiyah, wudu qablahu, berwudu sebelumnya. Wa imrarul yad 'alal jasad, menggosok-gosokkan tangan kita ke badan. Wal muwalah, wa taqdimu yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mualah sama dengan mualah ketika wudhu. Kalau kita membasuh bagian kanan, jangan diputus dengan sesuatu yang keluar dari adat mandi. Ya, sekarang mandinya yang kanan dulu. Ntar apain? Makan siang dulu atau makan pagi dulu. Nanti lanjutkan mandi bagian kiri. Mualah. Ataupun dihentikan dengan pekerjaan yang lain walaupun masih di kamar mandi. Sunnahnya ada 5. Pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah, kemudian berwudu sebelumnya, kemudian mengusapkan tangan ke jasad yang dicapainya, kemudian mualah, kemudian mendahulukan kanan dan setelahnya kiri. Termasuk juga di sini sebelum itu menyela jari-jari ke kepala, rambut kepala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayukhallilu biha usuli sya'ri, ke akar-akar rambutnya. Yukhallilu, menyela-nyela jari-jarinya di akar-akar rambut. Jadi dalam mandi janabah ada hay'ah yang cukup, ada hay'ah yang sempurna. Yang cukup niat, kemudian bersihkan kotoran yang ada di situ, kemudian siram badan. Bagaimanapun caranya. Kemudian yang sempurna dibersihkan, kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah itu menyela-nyela akar-akar rambut dengan jari, kemudian mendahulukan kanan daripada kiri, kemudian ya menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Itu hay'ah yang sempurna. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini apakah sunnah-sunnah ini juga berlaku untuk selain mandi janabah atau hanya untuk mandi janabah? Sunnah-sunnah. Kalau mandinya mandi yang mubah atau yang jais, ya tidak ada hukum sunnah, wajib, fardu sebagainya. Bagaimana saja tujuannya membersihkan badan, bukan tujuan ibadah.
Kalau yang ini tujuannya yang pertama adalah ibadah, yang kedua membersihkan najis. Ada tujuan ibadah di situ. Kalau dibekam atau diurut yang menampakkan aurat, batasan mana saja yang boleh dilihat perempuan lain? Setahu saya kalau bekam pada bagian badan itu bagian belakang, bagian punggung. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau perempuan dengan syarat pun ada syarat. Kalau saya menentukan ada syarat. Syaratnya perempuan tadi perempuan yang bisa dipercaya. Artinya perempuan yang ketika melihat aib saudarinya dia tidak membongkar aib saudarinya tadi. Mengapa para ulama bahkan jumhur atau bahkan keseluruhan ulama mengatakan tidak boleh atau penampilan perempuan di hadapan perempuan muslimah itu lebih terbuka ketimbang penampilan seorang perempuan di hadapan perempuan musyrikah atau kafir. Bahkan sebagian mereka mengatakan penampilan perempuan muslimah di hadapan perempuan yang kafir ataupun musyrik maka seperti penampilan dia di hadapan ajnabinya, di hadapan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Artinya ketutup juga. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan orang yang bukan muslim. Karena syarat tauhid pertama sekali adalah Islam. Kalau keislamannya gugur, berarti gugur tauhidnya. Di situ. Dan yang jelas jangan pernah laki-laki membekam perempuan selain istri ataupun adiknya. Karena memang pernah terjadi yang seperti ini. Laki-laki katanya ustadz lagi membekam perempuan Cina lagi. Musibah. Baru-baru kemarin dapat kabarnya seperti itu. Geleng-geleng kepala saya sampai sesnya. Dan dibekam banyak titik lagi sampai lemas kata perempuan Cina tadi. Di sini saja, ada lagi? Nggak ada, selesai. 5.25 insya Allah kita cukupkan sampai bab mandi tadi. Nanti kita lanjutkan mandi yang sunnah sampai masuk alal khufain. Saya sama Fadli mau ke Ini tentang toharoh saja, panjang sekali pembahasan di sini, ya kan? Tentang toharoh saja. Dan memang masalah toharoh masalah yang asal. Maka kitab-kitab fikih pasti dimulai dari bab toharoh. Kenapa? Karena tidak dengan toharoh tidak jadi sholat. Di antaranya. Allah Taala alam. Sampai di sini. Afwan dengan segala keterbatasan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.